Bahar ini sangat bajingan sekali dan sangat buruk sekali ya. Ingat Bahar bajingan ya. Rasulullah itu tegas, tidak provokasi seperti moncong, seperti mulutmu. Ini bapak-bapak Polri, supaya Bahar ini cepat diproses. Saya takutkan dalam dekat-dekat ini, ketika ini Bahar tidak diproses secepatnya, terjadi sesuatu dengan Bahar Smith. Maka bapak-bapak Polri, ini secepatnya harus disikapi. Ketika ini aduan sudah masuk atau laporan tersebut sudah masuk, ditindak secepatnya karena ini sudah membuat sara. Ini nanti yang akan memunculkan bibit-bibit radikal ini. Orang bajingan seperti Bahar ini yang melahirkan bibit-bibit radikal. Orang yang tidak sejalan, halal darahnya. Macam kau mau bunuh, kamu nggak usah coba-coba uji mental kalau kamu nggak bisa menghilangkan nyawa saya. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja, bergandeng tangan dengan kelompok intoleran, menggunakan ayat untuk menjatuhkan lawan politik. Jadi masalah jacuzzi, masalahnya di mana? Saya mandi, bahkan saya di situ pakai sarung. Saya bingung sama orang-orang ini. Bahkan ada yang bilang saya berendam di jacuzzi, katanya kayak Fir'aun. Anggapan saya, jangankan satu pengaduan atau dua pengaduan, jangankan 1, 2, 3 laporan, 1000 laporan pun sejengkal saya tidak bakal mundur. Sepertinya memelintir, apa yang dipelintir? Orang itu omongan Dudung kok. Kenapa cuma saya yang dilaporkan? Jangan Habib Bahar. Dudung. Karena ini bukan baru sekali membuat kegaduhan seperti ini. Kita melihat luar biasa. Dari pertama mengatakan semua agama benar, itu menimbulkan kegaduhan. Kendal Dudung mengatakan lagi untuk tidak memperdalam agama, menjadi gaduh lagi. Dudung bisa bereaksi ke sana ke sini karena memang nggak ada ketetapan hukum yang jelas. Maka untuk itu apresiasi kepada Kapolri untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, secara silaturahmi diduduki. Laporan ya yang dilakukan oleh beberapa pihak terkait Habib Bahar bin Smith, maka di sini kami sampaikan kami sangat menyayangkan hal tersebut karena kami anggap hal ini masih bisa dikomunikasikan. Jangan terlambat, emang kau sabar mengatur saya kan? Tidak ada kata kapok, saya harus disitu kapok di penjara, mau capek di penjara, lelah di penjara, nggak ada itu. Tidak ada kata kapok bagi saya. Saudara Bahar Smith. Adapun pelaporan ini terkait dengan yang bisa menimbulkan permusuhan, ujaran kebencian, dan juga sara. Kenapa kalau saya dengan Jokowi mau ditangkap saya? Jokowi paksa tangkap saya polisi. Kenapa kalau saya hina Megawati? Kalau mau tangkap saya, Megawati paksa tangkap saya. Emang benar bangsa kok. Anda sebagai ulama tapi menghina semua manusia, khususnya TNI. Kau benturkan dengan TNI dan rakyat. Hei Bahar, saya cari kamu di mana kamu? Saya cari kamu. Bahar, kamu asal ngomong ya kau. Kamu jelekin pimpinan kami, berarti kamu jelekin kami semua prajurit Tentara Nasional Indonesia. Kamu lihat, kita semua cari kau. Kau kalau udah dicari sama Tentara Nasional, paling ujungnya kau nangis jelas itu. Pret Ahjing, si gondrong biadab sampah masyarakat ini bilang katanya kalau bukan karena orang Arab, Jenderal Dudung masih nyembah pohon. Woi, goblok! Kalau bukan karena Jenderal Dudung, umat kau masih nyembah baliho. Si gondrong bangsat itu kerjanya hina-hina Jenderal TNI aja ya. Injak-injak marwah dan martabat aparat. Kau lihat saja nanti. Dudung berkata, saya berdoa pakai bahasa Indonesia karena Tuhan saya bukan Arab. Itu betul. Ada lagi yang mengatakan bahasa Arab katanya ada bahasa surga. Ini sudah sesat, ini sudah kafir. Hanya orang goblok nggak tahu artinya pakai bahasa Arab, berdoa pakai bahasa Arab. Lah gimana Anda mau sampai? Arab itu kalau tidak ada Ka'bah nggak punya kehormatan. Apa sih seninya budaya? Ada budaya Arab? Tidak ada. Bangsa yang nggak punya budaya, bangsa yang tidak melahirkan intelektual. Siapa coba intelektual Islam dari Arab? Tidak ada. Islam masih jauh dari kesempurnaan. Jangan sok Islami lah. Hindarin tuduhan kafir ini semuanya. Lo lihat Islam yang ada nih sekarang nih, pengen saya mau muntah kok lihatnya. Sudah nggak ada enaknya. Agama mempersulit orang.
Sekali lagi, Tuhan bukan Arab. Tahu Dudung kan Jenderal Baleho? Tuhan bukan orang Arab. Nah, yang seperti inilah yang Allah utamakan juga untuk masuk neraka. Bahasa penduduk surga bahasa Arab. Jadi kalau bukan karena para ulama, para habaib yang datang dari Arab bawa Islam ke Indonesia, ya, itu si Dudung mungkin masih nyembah pohon. Baik, ada kalau yang bukan bahasa Arab batal sholatnya. Mana ada orang kita sholat pakai bahasa asing. Inna sholati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Ada kita mesti pakai bahasa Arab. Bila seorang perempuan itu bibirnya besar, berarti kemaluannya besar. Apabila perempuan bibirnya kecil, kemaluannya kecil. Apabila bibirnya merah, berarti kemaluannya kecil. Firasat, apabila seorang perempuan tulang belakangnya ini bongkok, ya, nonjol, berarti kemauan dia bersuku buntu besar. Pengen sudah bersuku, nafsunya gede, nafsunya besar. Perempuan apabila dagunya panjang, maka kemaluannya dalam dan bulu kemaluannya tinggi. Aisyah, masalah perempuan menikah umur 9 tahun dipermasalahkan. Menikah muda ini baik. Makanya kita bingung dengan orang yang mencaci maki Aisyah. MUI itu cuma sebatas ormas kok. Kebetulan dikasih makan oleh pemerintah. Nah, ini lembaga apa ini MUI ini lama-lama saya lihat. Ini loh si Anwar Abbas nih, nggak ada selesainya buat masalah. Oh ini hari Anda petantang pententeng seorang diri mengatakan bubarkan negara. Terus Anda kaitkan ini kriminalisasi ulama. Ulama yang mana dikriminalisasi? Emang kriminal loh yang ditangkap. Rakyat se-Indonesia termasuk saya ingin MUI dibubarkan. Kenapa kita kok ada gerakan di sini kafir? Bahwa patung Garuda itu kafir. Itu dulu yang ditumpas oleh Nabi itu berhala. Patung burung Garuda. Orang tidak pakai cadar dibilang kafir. Orang kalau tidak begini dibilang kafir. Kalau tidak ikut sistem ini dibilang kafir. Kita semua harus melawan, bukan hanya pemerintah. Rakyat juga minta kita melawan, kita menindak. Halal haram demokrasi. Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir mana bisa. Sementara kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam, naik khalifah. Mencuri listrik. Ini dalil yang mengatakan boleh. Ingat baik-baik, kalau mau mencuri pegang dalil. Negara yang tidak adil, kalau begitu boleh dicuri. Karena listrik ini diambil dari alam, maka itu milik Allah Subhanahu wa taala. Punya Allah, berarti milik bersama. Kita curi aja. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan. Mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV. Bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 As-Sikat 31 ayat 6 dulu kan udah dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan syaitan. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan. Ganti dengan bulan sabit. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma, Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar neraka. Nanti membakar orang yang menggambarnya. Buat apa tutupan jilbab kayak ninja? Tapi bulu kayak tadi keluar ngafin orang merasa diri paling Islam. Kok gampang amat jadi Islam? Pakai sorban, pakai selendang, ini terus jadi Islam. Ya, kalau cuma gitu nggak usah turun Nabi Muhammad. Ka'bah itu apa? Ka'bah patung, tembok. Batu hitam itu ya Allahnya orang
orang Islam kenapa harus pergi ke Arab Saudi untuk mutar-mutar batu hitam itu. Bahkan kita kalau naik haji itu putar 7 kali. Sekali putar, cium itu batu hitam. Putar lagi sekali, cium batu hitam itu. Tidak ada masuk surga di dalam Islam itu. Lalu saya tunjukkan ayatnya. Quran surat Al-Ahqaf ayat 9. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Nah ini yang dimaksudkan oleh Muhammad Kacai, bahwa tidak ada keselamatan di dalam Islam. Benar itu ada di dalam Al-Quran kok. Ayatnya ada bahwa Nabi Muhammad ketika sholat didatangi oleh jin dan mengerumuni ketika dia lagi sholat. Ayatnya ada. Orang Islam aja yang nggak tahu ayatnya di mana. Terus ada lagi pertanyaan, apa maksudnya bahwa Muhammad masuk neraka? Jadi Muhammad itu masuk neraka. Jelas aja karena Al-Quran juga bilang begitu. Quran surat ke-19 ayat 71 dan 72 dan 300 ayat di dalam kitab itu boleh menyelesaikan nyawa orang. Surat ke Al-Baqarah ayat 191. Yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis. Bela kitab sucinya, bela Tuhannya, ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga, kan begitu? Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Ceramahnya Ustadz Abdul Somad, ya, ceramah yang membenarkan bom bunuh diri. Bom bunuh diri itu memang benar dalam Islam, dan ini mengamalkan surat Al-Anfal ayat yang ke-60. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik, dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya mau minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, gak ada yang berani. Bib, iki lagi rame Bib. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Bib. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Bib, katanya jin kafir itu manggil lo, haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu, Bib? Tidak boleh, Allah tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu, Bib? Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Dari Jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus. Lapor lagi ke Roh Kudus. Lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus. Lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong
kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Stetanus, Spiritus, Capticus. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya, tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Jelas ya ayatnya. Muhammad ini dekat dengan jin. Beranggapan bahwa Islam adalah agama yang sudah sempurna. Mana mungkin di dunia ada kesempurnaan? Islam belum pernah sempurna. Pada detik pertama Nabi meninggal dunia sudah pecah kongsi. Sampai Nabi juga tidak ada yang mengurusi kafannya. Bahwa Nabi itu bukan membawa agama baru, tapi dia ingin mengembangkan sekte baru dalam agama Nasrani. Mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Bilangnya Aladin, Bim Salabim. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur, dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi. Maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Maraknya lagi video-video yang berdampak sosial, yaitu tentang videonya Bahar Smith ya, yang saat itu proses akibat menganiaya santri. Akhirnya sebelum bebas juga bonpol lagi, menyambung dengan kasusnya menganiaya ojek online. Ya, setelah bebas saat itu juga membuat syara, ya. Tetapi akhir-akhir ini kebebasannya beliau ini, Bahar Smith ini, si bajingan Bahar Smith. Ya. Jadi setelah bebas panas lagi nih, ini bergejolak lagi. Umat ini menjadi panas akibat tausiah atau dakwah dalam pengajiannya yang jelas-jelas membuat syara. Lalu saya di sini menanggapi, mengcounter bahwa itu perbuatan yang tidak baik, menghina, melecehkan institusi TNI,
Ya. Ya kita semuanya tahu, saudara-saudara. Dan itu memang sungguh tidak baik. Dan ini terus, ini artinya tidak sekali dua kali, dan ini berkali-kali dilakukan oleh Bahar Smith, si bajingan itu. Saya jadi teringat ketika melihat satu sisi tentang jiwa korsa TNI yang dilakukan oleh Serda Ucok. Saat itu empat orang dibantai karena jiwa korsa, temannya dibunuh. Lalu singkatnya Serda Ucok mengomandoi bersama rekan-rekannya untuk membantai. Dalam tahanan itu ya, masuk langsung dibantai semua, itu 4 nyawa melayang. Jadi untuk bapak-bapak Polri, saya ingatkan jangan sampai ini terjadi lagi. Bahar ini sangat bajingan sekali dan sangat buruk sekali ya. Yang pertama bajingan, yang kedua ini sangat membahayakan untuk umat ya, karena mencoreng nama para habaib ya, yang harusnya marwah para habaib ini dijaga, ini sangat memalukan hanya gara-gara Bahar ya. Bisa menjadi perpecahan karena seorang pendakwah, seorang penceramah, seorang habaib ini sebetulnya harus menyejukkan umat, harus mendamaikan umat, harus mempersatukan umat, tidak memecah belah. Bahar Smith jangan cuma mengelak ketika Anda dikritik. Anda ini seorang habib kok caci maki, suka caci maki, keras, kasar gitu. Lalu jawaban Anda di sini nanti berbelot. Ya, Rasulullah memang lembut, ya, tetapi jangan pernah hilangkan ketegasan Rasulullah. Ingat, Bahar bajingan. Ya. Rasulullah itu tegas, tidak provokasi seperti moncongmu, seperti mulutmu. Ya, yang memprovokasi. Ini bapak-bapak Polri, supaya Bahar ini cepat diproses. Saya takutkan dalam dekat-dekat ini ketika ini Bahar tidak diproses secepatnya, terjadi sesuatu dengan Bahar Smith. Ya. Entah apa yang terjadi ketika saya mengingat Serda Ucok, ini bisa menimbulkan jiwa korsa prajurit-prajurit Tentara Nasional Indonesia. Dan ini sangat berbahaya sekali buat keselamatan Bahar Smith juga. Maka bapak-bapak Polri, ini secepatnya harus disikapi. Ketika ini aduan sudah masuk atau laporan tersebut sudah masuk, ditindak secepatnya karena ini sudah membuat sara. Ya. Ketika Bahar ini menghina seorang komandan Tentara Nasional Indonesia, tentu melibatkan prajurit yang di bawahnya ini sangat banyak sekali. Dan ini dedikasi jiwa korsanya sangat luar biasa dari Tentara Nasional Indonesia. Bahar Smith amankan dan ditindak seadil-adilnya. Karena manusia ini memang bajingan dari dulu, ya, bikin keruh. Mending masuk penjara aja supaya adem kayak kemarin-kemarin ya. Nanti kalau keluar lagi pasti bikin onar lagi kayak begini. Untuk kambing-kambingnya ya saya sampaikan ya. Jangan Anda ancam-ancam intimidasi, kami nanti tidak dapat syafaat dari Rasulullah ketika menghina zuriyahnya. Ya. Gak usah intimidasi kayak begitu, bodoh itu kamu. Ya. Kami kalau ingin mendapat syafaat bersolawat saja. Tetapi untuk mengikuti manusia-manusia bajingan seperti Bahar tidak wajib. Ya. Tidak wajib, ingat itu. Jadi gak usah intimidasi seperti itu. Kalau Bapak Polri ini tidak selesai, tidak segera ini sikat, izinkan saya ini untuk tantang ini si Bahar Smith ini untuk duel aja lah sama saya lah sampai mati, nanti disaksikan oleh TNI dan Polri nih. Ya, saya tantang ini Bahar Smith nih. Panas mendengar ceramah antum ya. Lebih baik duel sampai mati. Ya. Ini sampaikan supaya ini sampai ini ke telinganya Bahar Smith nih. Disampaikan saja ini teman-teman ya. Di-download ini, dibagikan, di-share supaya ini sampai, ini tantangan saya ini. Kalau memang bapak-bapak polisi ini tidak tindak cepat ini, tidak gerak cepat, ya, apa yang saya sampaikan lebih baik izinkan saya duel sampai mati sekalian. Karena ini tidak mendidik ini manusia seperti ini. Ini nanti yang akan memunculkan bibit-bibit radikal ini. Orang bajingan seperti Bahar ini. Jangan sok-sokan lah. Jangan karena banyak pendukung, banyak umat. Saya sampaikan bahwa saya menantang duel kepada Bahar Smith. Bajingan, duel aja lah daripada bikin suara terus. Ya, Anda itu tidak layak. Ya, ini memang saya sampaikan kritik ini pedas sekali sama antum ya, Bahar. Saya tantang duel aja deh, duel. Ya, bagaimana yang malu itu saya apa kamu nanti? Saya pengen lihat, sok-sokan sekali. Ya, Anda tidak layak menyandang gelar Habib.
menyakiti banyak perasaan orang, apalagi menyakiti banyak prajurit TNI kemarin. Bajingan itu. Kamu itu bajingan. Ya. Gak usah ancam-ancam saya sudah bilang juga sama kambing-kambingmu. Jangan intimidasi saya dengan saya tidak mendapat syafaat dari Rasulullah. Ya. Tidak usah ajarin masalah itu ya. Banyak sekali memang ancaman ya, saudara-saudara, saya sampaikan ini. Kambing-kambingnya Bahar ini banyak sekali mengancam saya, ingin menghalalkan darah saya. Gimana ceritanya ini darah kok halal, darah manusia? Ini ada darah manusia halal rupanya. Saya baru tahu ini. Ya, ini saudara-saudara bisa baca ya. Ini orang-orang seperti ini bahaya ini. Orang-orang seperti bajingan Bahar Smith ini bisa melahirkan bibit-bibit radikal. Sudah berani ancam-ancam bunuh saya. Aku salah satu pemilik negeri ini. Bahar, gak cuma kau saja. Aku salah satu pemilik negeri ini. Gak cuma kau saja, so hebat kau kayak raja, kayak negeri ini punya kau sendiri. Jangan cuma dengan jubah, dengan udeng-udeng, tapi kau mempermalukan. Kau tidak memberikan tausiah dakwah yang baik. Aku saranin buat kambing-kambingnya, buat kambing-kambing perusuh untuk NKRI ini, kau jangan coba lawan aku kalau kau belum kenal sama aku. Ya, kau belum tahu aku siapa. Belum tahu dah. Ancam-ancam kau mau bunuh. Kamu nggak usah coba-coba uji mental kalau kamu nggak bisa menghilangkan nyawa saya. Kalau nggak punya mental untuk menghabisi saya, jangan coba-coba kamu. Yang melahirkan bibit-bibit radikal, orang yang tidak sejalan, halal darahnya. Kita suarakan saudara-saudara. Ini juga bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin caranya yang berbeda. Ya, mohon maaf kalau saya dengan cara suara yang lantang seperti ini agak sedikit keras. Tapi insya Allah memang saya dari dulu seperti itu. Jadi dukung channel YouTube nasionalis atau channel apapun yang mengedukasi kepada masyarakat. Jangan lupa saudara-saudara untuk subscribe agar tidak ketinggalan informasi. Ya, termasuk subscribe untuk channel ini saudara. Di subscribe supaya tidak ketinggalan informasi. Yang ketiga, jangan lupa dibagikan ke tab komunitas. Anda punya channel YouTube atau dibagikan ke grup-grup aplikasi sosial media Anda. Anda wajib mensubscribe ketika melihat channel-channel yang moderat, yang mengawal NKRI. Ini sangat penting sekali agar tidak semua ini tidak kedoktrin oleh channel-channel mereka yang memecah belah, apalagi mereka yang terhadap pemerintah itu seperti menganggap togut, ya, menganggap syirik, menganggap pokoknya kontra dengan pemerintahan, apalagi lebih-lebih kontra terhadap negara ini, saudara-saudara. Karena banyak sekali kaum-kaum mereka yang ingin menggadang untuk membuat sebuah sistem negara khilafah, ya, seperti waktu dulu yang sudah dibubarkan itu ormasnya. Bahwa saya di sini edukasi memang radikal. Karena yang kami kanter ini memang orang-orangnya ini bajingan-bajingan, orang-orang radikal, orang-orang penipu yang berkedok agama, orang-orang yang selalu dalam berpolitik praktis pun sama menggunakan emblem-emblem agama dengan mempolitisasi agama ini. Ini sangat berbahaya saudara-saudara makanya. Dan terakhir nih, saya hanya ingin sampaikan kepada ini para kambing-kambingnya bajingan ini dari dulu isinya cuman ancam-ancam pengen bunuh lah, pengen ini, pengen itulah. Sudah, saya itu jelas orangnya, tempat tinggal jelas, 24 jam Anda bisa datang ke sini. Cuman saya hanya pesan satu hal. Kalau Anda ingin ke sini niatnya jahat, siapkan mental Anda untuk membunuh saya. Kalau belum punya mental untuk membunuh saya, tidak usah. Saya tidak ada urusan sama sampean. Saya tidak ada urusan sama Anda. Urusanku hanya kepada orang-orang yang memang kami kanter karena membuat perpecahan. Untuk Bahar Smith, matikan di mana Anda mau di ring, mau tinju di sini, mau single, ya, mau duel sama saya, tidak apa-apa. Perjanjian nanti di atas matre. Ya, statement ini saya tidak pernah macam-macam. Tidak usah nanti alibi-alibi. Arya, kenapa gak tabayun? Tidak perlu. Saya tidak perlu tabayun-tabayunan lagi.
Ya, ini sudah ranahnya, dampak sosialnya sudah sangat besar sekali. Bukan masalah Anda sama saya, tetapi Anda bermasalah dengan masyarakat Indonesia. Udah, insya Allah nggak usah jadi bajingan lah. Kalau mau ceramah yang baik. Generasi optimis ini akan terancam oleh bahaya laten bernama intoleransi. Kemajuan kita akan terancam jika kelak orang yang menggantikan Pak Jokowi adalah sosok yang punya rekam jejak menggunakan isu SARA dan menghalalkan segala cara untuk menang dalam pilkada. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. Tidak berkompromi dengan orang yang menghalalkan segala cara, termasuk dengan memperalat agama, main mata, bergandeng tangan dengan kelompok intoleran, menggunakan ayat untuk menjatuhkan lawan politik. Dan kandidat yang punya rekam jejak politisasi agama itu menang pilpres, Pak. PSI siap menjadi oposisi sebagaimana yang telah kami buktikan di Jakarta hari ini. PSI. Kita antarkan kader-kader terbaik kita duduk di kursi-kursi legislatif dan eksekutif. Saya pastikan PSI akan terus hadir kerja untuk rakyat. Dan kita melanjutkan apa yang dibangun Bapak Jokowi. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe. Dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini. Karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini.